Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Muttahidin yang hadir pada malam ini yang kami muliakan, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan dalam hadis kudusi, inna buyuti fi ardi al-masajid. Sesungguhnya rumahku, kata Allah, dalam arti tempat yang mulia. Fil ardi, di muka bumi ini adalah al-masajid, yaitu masjid-masjid. Bukan berarti Allah punya rumah seperti kita memiliki rumah. Yang dimaksud di sini adalah tempat-tempat yang mulia yang diakui Allah adalah masjid ataupun tempat-tempat sholat. Makanya di dalam hadis Nabi SAW dijelaskan lagi, sebagus-bagus rumah bukanlah rumah modern ataupun rumah yang mewah yang dimiliki oleh kita, tapi walaupun dia tidak bagus bangunannya, kalau itu masjid atau tempat ibadah, maka itulah yang diakui Allah sebagai rumahnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, inna buyuti fi ardi al-masajid, sesungguhnya rumahku di permukaan bumi ini adalah masjid. Wa inna zawari fiha ummaruha, dan sesungguhnya orang-orang yang menziarahiku, kata Allah, mengunjungiku, kata Allah, ialah ummaruha, orang yang memakmurkan masjid. Maka orang yang memakmurkan masjid sebenarnya ialah orang yang menziarahi Allah, mengunjungi Allah. Maka bagi pengunjung rumah Allah tentunya ada etika, ada aturan, ada tata krama. Sehingga dalam hadis Nabi SAW dikatakan, ya'ti fi akhir zaman, akan datang di akhir-akhir zaman. Ya, akhir zaman itu panjang, ya, lama. Tidak usah khawatirlah mangitam. Apa sempat kita ke hari kiamat itu? Tidak sempat, tidak ketemu dengan kita itu. Ini kadang-kadang banyak sembarangan dia membuat konten-konten di TV bahwa ini pertanda kiamat. Ini paling lama sekian. Yas'alunaka 'anis sa'ah, mereka menanya engkau tentang hari kiamat. Hari kiamat itu hanya Allah yang tahu. Oleh karena itu kita semua tidak usahlah khawatir, ya, tidak usahlah khawatir. Yang masih punya kekuatan berusahalah. Jangan mentang-mentang dibilang orang hari sebentar lagi kiamat lalu tidak kerja lagi. Bagi kita yang masih mampu untuk bekerja dan berusaha, bekerjalah dan berusahalah sekuat tenaga kita. Berjuanglah seakan-akan kita hidup lagi lama, 1000 tahun atau lebih. Bapak dan ibu sekalian, man asraja fil masjidi sirajan, siapa yang membuat asraja. Asraja ini sirojun. Siroj itu sebenarnya artinya lampu, ya,
apapun namanya, yang menyinari, yang membuat masjid jadi terang, itu lampu lah namanya itu. Apapun bentuknya, apakah ia listrik, apakah ia tenaga, apapun, tenaga surya atau apalah namanya kan. Tapi membuat terang masjid supaya orang terang dalam beribadah di dalamnya. Lam tazilul malaikah wa hamalatul arsi yastaghfiruna lah madama fi zalikal masjid dawuhu. Orang yang membuat lampu, ya mungkin kita tidak bisa membuatnya, yang belinya Pak Jo ya, membeli lampu saja, atau apa namanya, iuran membelinya, tak apalah ya, mungkin termasuk di dalamnya bayar rekening masjid ya, apa rekening lampu, rekeningnya kan termasuk di dalamnya semua itu. Maka apa yang didapatkannya? Malaikat dan seluruh malaikat pemikul aras yastaghfiruna lahu, semua beristighfar kepada Allah, mohon diampuni dosa orang yang menerangi atau yang membuat lampu untuk masjid itu. Jadi kalau Pak Juk umpamanya ngasih bola satu, umpama ini contoh aja nih ya, umpama selama lampu itu masih bagus di masjid ini dipergunakan, selama itulah para malaikat dan hamlatul arsy, malaikat yang memikul aras, yang menanggung aras, yastaghfiruna, meminta ampun kepada Allah agar yang memberikan lampu itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini semua kita pahami, ya kan, kita pahami, saya yakin dan percaya pasti umat Islam akan berlomba-lomba, tidak akan membiarkan lampu masjidnya redup, tidak akan membiarkan bola-bola lampu listrik apa masjidnya putus. Pasti orang akan berlomba-lomba akan membelinya atau memberikannya, kalau semua umat Islam sadar. Walaupun ada juga orang yang maling bola listrik masjid ya, ada juga kemarin itu, iya, timpalingnya bola listrik masjid. Itu berarti siap-siaplah nerima azab dari Allah yang model itu kan. Ini Bapak sekalian yang saya muliakan, yastaghfiruna lahu madama fi zalikal masjid dawuhu, selama lampu itu bercahaya di masjid, maka selama itulah malaikat-malaikat dan malaikat penanggung aras atau yang menjadi penyangga aras itu yastaghfiruna lahu, meminta ampun untuk dia. Ya Allah, ampuni dosanya ya Allah. Ya Allah ya Rabbi. Malaikat yang berdoa mengetahui, kalau malaikat yang berdoa pasti diterima Allah, pasti dikabulkan. Malaikat yang mendoakan kita, mereka beristighfar kepada Allah, yastaghfiruna. Ya Allah, ampuni dia ya Allah, ampuni si A ya Allah, ampuni fulan ya Allah. Dia yang memberikan lampu masjid ini, dia yang membuat masjid ini jadi terang. Wa qala Ali karramallahu wajhah Ali karramallahu wajhah, sahabat Nabi, mengatakan, iza matal abdu ya baki alaihi musallahu, kalau seseorang itu mati, meninggal, maka tempat-tempat solatnya ya baki akan menangis. Kenapa? Karena tempat solat kita itu menjadi saksi di hadapan Allah. Makanya kita setiap solat, sebagusnya kalau memungkinkan tempat itu qobaliyah dengan fardunya, berikut dengan ba'diyahnya, kita pindah-pindah. Kita pindah-pindah. Pokoknya tadi menjelang nanti contoh qobaliyah Isya, umpamanya kita di sini tegaknya, di sini tegaknya. Pas sholat Isya kita bergeser ke tempat lain.
nanti setelah sholat isya ba'diyah lagi kita 2 rakaat umpamanya, cari lagi tempat yang lain. Supaya apa? Setiap kita ke masjid ini sudah 3 tempat yang menjadi saksi kita di akhirat, dan itu ia bagi nanti izamata akan menangis nanti tempat-tempat kita sujud itu apabila kita mati, apabila kita meninggal dunia. Ya Allah, betapa mulianya dan betapa besarnya faidah kalau banyak tempat sujud kita di muka bumi ini. Makanya rugi orang yang kayak kontrak aja di masjid. Sekali dia duduk di situ setiap sholat tidak boleh bergeser, kayak kaplingan gitu. Ya mungkin kecuali orang yang uzur ya, orang yang uzur mungkin pakai apa tempat-tempat tertentu atau kursi ya. Jadi kalaupun kita umpamanya biasanya sholat di sini, tidak usahlah tekan kontrak, bolehlah pindah-pindah. Supaya apa? Supaya banyak saksi kita di akhirat. Iza matal abdu, apabila hamba itu mati, ya baqi alaihi musallahu minal ardi, maka akan menangislah tempat-tempat sholatnya di muka bumi ini. Ya Allah. Jadi rupanya ada makhluk Allah, ciptaan Allah yang kita tidak tahu dan kita tidak melihat, tapi padahal sebenarnya mereka menangis waktu kita meninggal dunia, yaitu adalah tempat-tempat sholat kita tadi. Oleh karena itu, mari kita perbanyak ibadah kita di masjid. Mari kita sama-sama memakmurkan masjid, karena kata Nabi tadi, kata Allah dalam hadis kudusi, wa inna zawari fiha ummaruha, sesungguhnya orang-orang yang mengunjungi saya, kata Allah, orang-orang yang menziarahi saya, kata Allah, ialah orang-orang yang memakmurkan masjid. Tentunya yang memakmurkan masjid tentunya bukan hanya sholat saja ya, apapun masalahnya yang berkaitan dengan kemajuan dan pembangunan, pemeliharaan, apakah itu riayah, apa itu imarah, ya kan, semua dalam masjid termasuk manajemennya, semuanya itu adalah dalam rangka memakmurkan masjid. Maka oleh karena itu ya ada semacam fenomena ataupun yang menjadi renungan bagi kita bersama. Barangkali perlu kita carikan solusi bagaimana caranya. Apakah kita siapkan tempat khusus atau bagaimana? Sering kita di pinggir jalan sekarang sholat, masjid ditutup, berkunci. Kita mau sholat tidak bisa, satu pun pintunya dari buka. Padahal waktu membangun masjid kayak masjid bersama lah. Iya, sampai-sampai minta duit di jalan. Iya kan, pakai apa namanya? Ya macam-macam lah, minta duit di jalan. Artinya kita kan terbuka. Masa membangunnya orang kita bebas, oh kita minta duit dengan orang banyak, lalu sesudah siap kita kunci masjid, dia tidak boleh lagi. Padahal jangan-jangan yang mau sholat itu yang banyak berimpak kemarin itu, kita tidak tahu itu. Ya, mungkin kalau ada hal-hal di dalam masjid mungkin yang harus dijaga, ya kan? Tapi perlu kita carikan solusinya supaya orang tetap bisa sholat. Apakah di teras, apakah di mana? Tapi jangan sampai menutup orang apa? Ya. Beda dengan, karena masjid kita kan bukan masjid Nabawi. Iya, bukan masjid Nabawi, bukan masjid Nabi yang di Madinah. Kalau masjid Nabawi jam 10 tutup ya Pak Haji, ya kan, nanti jam 2 malam baru dibuka lagi. Apalagi sekarang mau berebut ke Raudhah harus pakai aplikasi. Kalau tidak ada keluar di aplikasi kita tidak bisa masuk ke Raudhah. Pokoknya udah terlalu banyak yang masuk, ditolak apa kita tidak bisa ziarah lagi ke Raudhah lagi karena udah penuh. Kalau di Masjidil Haram, di Masjid Madinah itu ditutup karena banyaknya ulah manusia. Sedangkan Masjid Nabawi itu kita tahu kalau gantungan lampu kita ini bukan emas ya, bukan tajuk ya, bukan.
bukan. Pintu kita kaca kan, pintu kita kaca. Kalau Masjid Nabawi itu gantungan lampunya semuanya itu kan emas murni itu, emas murni semua itu, ya. Kalau dijumlahkan semuanya itu lebih 5 ton. Emas yang ada di Masjid Madinah itu lebih dari 5 ton beratnya. Kalau dikumpul semua, mulai dari ornamen-ornamennya itu maksud saya, sampai gantungan lampu semua, itu lebih 5 ton. Ya wajar saja, ya maklumlah, banyak ulah ya, banyak tingkah manusia. Apalagi di Masjid Nabawi. Karena zaman dulu, beberapa dekade yang lalu, jangankan emas, jasad Rasulullah pun mau dibongkar orang, mau dipaling orang. Kan pernah kemarin itu beberapa puluh tahun yang lalu sudah ditemukan ada orang yang mau hianat, membuat terowongan. Ya, itu wajar ditutup, ya, wajar ditutup. Jadi kembali kepada masalah tadi, ya boleh-boleh saja mungkin kita tutup, tapi kita berikan solusi bagaimana supaya orang tetap bisa sholat di tempat kita ini, di masjid kita ini. Ya, mungkin kita buat tempat khusus bagi orang yang itu musafir. Ya kalau sekarang kan sudah canggih-canggih kita tengok masjid ya. Saya pernah saat mampir di sebuah masjid malah ada tempat istirahatnya para musafir. Para musafir. Iya, kalau kopi gula itu udah rata-rata masjid sudah buat itu kan. Ini ada tempatnya. Mungkin dia berjalan jauh, ada tempat istirahatnya di situ. Mau tidurlah di situ. Ada, sehingga dia tidak tidur di dalam masjid karena disiapkan. Disiapkan. Jadi kembali kepada kaji kita, apabila kita rupanya meninggal dunia, maka tempat-tempat kita sujud di bumi ini akan menangis. Betapa bahagianya kalau banyak yang menangis waktu kita menutup mata atau waktu kita meninggalkan dunia. Jangan sampai banyak orang yang senang kalau kita mati. Iya kan? Berarti kita tidak ada kebaikan kita lagi itu. Kebanyakan yang model itu. Ada itu ya. Senangnya orang mati dia. Kenapa? Terganggu semua orang dibuatnya. Iya, setelah dia mati, tidak ada motor lagi yang hilang di RT itu. Tidak ada lagi rumah yang dibongkar. Senangnya orang. Itu kan berarti benar orangnya itu kan. Itu Bapak Ibu sekalian. Wa qala Ibnu Abbas tabaki alaihi al-ardu arba'ina sobahan. Bahkan bumi pun akan menangis selama arba'ina sobahan, 40 pagi. Berarti 40 hari. 40 hari. Kira-kira kalau kita mati, berapa hari bumi ini akan menangis? Ada tidak dia nangis gara-gara kita? Ada tidak kira-kira bumi ini menangis kalau kita mati? Atau jangan-jangan dia menolak jenazah kita? Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi ternyata itu semuanya, ini hadis-hadis ini, dan termasuk daripada hadis kudusi tadi, menyuruh kita supaya banyaklah kita mengerjakan ibadah itu di masjid, supaya masjid makmur. Ummaruha, memakmurkan masjid, meramaikan masjid. Karena terus terang kita sudah sama-sama paham, tidak sama pahalanya kan, tidak sama pahalanya itu. Bapak sekalian, ma min abdin yasjudu lillahi sajadatan fi buqatin minal ardi biqaul ardi illa syahidat lahu yaumal qiyamah wa bakat alaihi yauma yamutu. Setiap orang yang sujud di muka bumi ini atau di suatu tempat di bumi ini akan menjadi saksi baginya yaumal qiyamah, di hari kiamat. Wa bakat alaihi yauma yamutu, dan tempat sujud tadi dimanapun kita, dia akan menangis yauma yamutu, pada waktu kita meninggal dunia. Bukan hanya orang rupanya yang menangis kita,
bukan hanya orang yang menangis, tapi bumi pun rupanya ikut menangis kalau orangnya suka sujud di muka bumi. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, oleh karena itu mari kita sama-sama berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah membukakan hati kita semua dan keluarga kita supaya senang beribadah di masjid. Apalagi model kita ini, masjid apa lagi kurangnya kan? Udah bagus. Iya, AC sudah. Apa lagi? Air ada, parkir ada. Air ada. Itu. Jadi artinya tidak ada lagi yang menghalangi kita kecuali hati kita itu sendiri dah. Ya, kecuali hati kita. Karena kalau orang yang memang hatinya tertutup, ya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa abasarihim. Itu sudah lain ceritanya kan. Kalau hati sudah membatu, walaupun tidak jauh dari masjid, tidak tertarik dia ke situ kan. Kemudian di dalam hadis juga dijelaskan, ini menjawab, ada ku tengok tidak ada katanya tidak ada dalil ayat Al-Quran yang menyuruh orang sholat 5 kali sehari semalam. Ini barangkali orang-orang model ini agen liberalis ini. Iya, agen liberalis ini. Coba sekarang dan lagi apa ku tengok itu Adi Armando ya. Ya Allah, kalau memang ya dia lah ya, tidak usah diikuti yang model itulah. Bahkan dia mengatakan tidak perlu lagi dibuat pondok-pondok penghafalan Quran. Sudah tidak perlu lagi menghafal Quran itu karena sudah ada di aplikasi. Betul kita punya aplikasi Al-Quran, tapi itu tidak sama dengan yang menghafal Quran. Karena bagi kita umat Islam, keyakinan kita yang diajarkan oleh agama kita dan Nabi kita, menghafal Al-Quran itu sendiri merupakan satu ibadah. Ya, menghafalnya, bahkan berusaha untuk membacanya pun sudah ibadah. Makin berat mengucapkannya, makin besar pahalanya. Wallazi yatata'ta, yang sulit dia mengucapkannya tapi dibacanya juga, walaupun bagaimana itu jauh lebih besar lagi pahalanya. Ia bukan soal ada aplikasi ya, itu menghafal Quran bagi kita itu ibadah. Jangankan menghafalnya ya, menengoknya pun sudah berpahala, menghormatinya berpahala. Apa contohnya ini? Nih, itu kan menghormati, dibuat tempatnya itu sudah pahala. Makanya jangan dibuat lebih rendah dari kaki, kecuali masjidnya berlantai-lantai, bertingkat-tingkat, lain Quran di lantai 1, lain Quran di lantai 2, apa ya, itu lain cerita. Tapi jangan termasuk ihanatul Quran, menghina ayat Al-Quran, menghinanya. Makanya Pak Juk beberapa hari yang akan datang ya, akan berbicara di depan kita. Nanti akan dibicarakan, semua pengurus masjid nanti akan diundang. Iya, untuk Muara Bulian ini sebanyak 208 orang yang akan dipanggil, akan diundang, bukan dipanggil, untuk supaya Pak Jumhuri nanti berbicara, menyampaikan itu. Jadi kalau masyarakat belum peduli, yang jelas kita jangan katakan lagi guru-guru tidak nyampaikan. Orang-orang guru tidak ngasih tahu, supaya lepas tanggung jawab majelis ulama. Makanya diundangnya nanti 208 orang untuk kecamatan Muara Bulian ini saja, karena 335 masjid yang akan dipanggil semuanya pengurusnya, dan termasuk kadesnya, dai-nya akan diundang untuk menyampaikan itu.
Iya, banyak. Iya. Ini sekarang kuburan ada pula udah pakai Al-Quran di atas tulisan model ini, ditulis pula dengan tulis Arab, ya kan? Entah belajar agama di mana lah orangnya itu. Iya. Belajar agama itu ada standarnya, bukan dibuat-buat. Apapun yang kita laksanakan harus ada dasarnya. Ya, ada dasar hukumnya, bukan dibuat-buat. Nah, oh kita kan itu kan apa namanya, kreatif. Iya, kreatif boleh, tapi bukan untuk itu. Ya, kreatif yang salah. Nah, salah, melanggar aturan. Iya, tidak usah pun terlangkah-langkah, dijemur di situ, itu sudah ihanatul Quran, menghina ayat Al-Quran. Ihanatul Quran itu menghina Al-Quran, ibtalul iman, membatalkan iman. Itu di dalam kitab jelas, dalam kitab-kitab dijelaskan, menghina Al-Quran itu membatalkan iman, munafiatul iman, ya. Babnya ada spesial, bab munafiatul iman. Oleh karena itu kita jaga semuanya. Boleh kita berkarya, boleh kita berlaksanakan budaya, tapi jangan sampai yang kita buat itu ya kalau agama lah, kalau budaya ya budaya, jangan campur adukan, ya kan? Mohon maaf, nyambut 1 Muharram pakai minuman yang memabukkan, apa gawe model ini? Ada kan? Banyak. Sampai tanggal 10 hari Suro banyak. 3 orang kiai datang kemarin ke rumah mengadu karena 1 Muharram sampai tanggal 10 disambut dengan acara-acara yang penuh dengan kebatilan. Iya, macam katanya untuk syiar. Oke, syiar kita tidak melarang, syiar Islam, dakwah bagus, tapi janganlah talbisul haqq bil batil, campur adukan yang hak dengan yang batil. Kalau mau minum ya minumlah di tempatnya. Ini kedoknya menyambut tahun baru Islam. Itu pertama. Yang kedua, ada lagi. Kemarin sudah saya sampaikan melalui khutbah Jumat di Masjid Agung, Jumat kemarin. Apa itu? Ada lagi umat Islam yang akidahnya perlu diluruskan. Tak boleh membuat pesta pada bulan Muharram, menikahkan anak umpamanya. Ini ajaran siapa sebenarnya ini? Coba kita cek ke kantor Kuaket. Bulan Muharram itu sepi orang yang mendaftar untuk nikah. Padahal bulan Muharram itu bulan yang mulia, iya kan? Bahkan tanggal 1 sampai 10 ada ibadah-ibadah tertentu yang kita perbanyak, ya kan? Masa tidak boleh? Karena bulan Syuro katanya adalah bulan meratap, bukan bulan perayaan, tapi bulan meratap. Kalau itu kita buat, berarti kita Syiah. Kita Syiah, ya. Kita bukan Syiah. Akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Kita bukan Syiah. Kalau Syiah itu macam-macam. Kita lihat di Iran ada yang melukai badannya pada tanggal 10 Muharram. Itu memperingati dan merayakannya boleh, bagus. Tapi yang positif, bukan melukai badan. Laisa minna man latamal hudud wa saqal juyub wa da'a bid'al jahiliyati. Kan itu kata Nabi. Laisa minna man latamal hudud wa saqal juyub wa da'a bid'al jahiliyati. Bukan kelompok kami, bukan umat kami, kata Nabi. Man latamal hudud, yang menampar-nampar pipinya karena kesal. Wa saqal juyub, mengoyak-ngoyak baju atau kantong baju, ngoyak lengan baju karena kesal. Wa da'a bid'al jahiliyah,
dan menyeru termasuk meratap seperti ratapan jahiliyah. Itu bukan umat Nabi. Itu hadis sahih. Saking sahihnya Imam An-Nawawi memuat hadis itu salah satu dalam hadis Arba'in. Hadis 40 yang dipilih oleh Imam Nawawi, salah satu hadisnya adalah itu. Laisa minna man la tu'al hududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'ah wal jahiliyah. Tak boleh katanya apa membuat acara pada bulan Muharram ini. Ya, kalau ada di antara kita, saya mohon maaf lah. Ya, mohon maaf atas tapi bukan mohon maaf atas penyampaian saya, cara saya menyampaikan itu ya. Kalau soal hukum saya tidak minta maaf dah. Ya, karena jelas dilarang agama kok. Iya Pak juga. Kalau kita tidak berani ngomongnya, siapa lagi? Ya. Dan kita bukan asal ngomong kan, hadis kok. Jadi oleh karena itu kita rayakan, kita sambut bulan Syuro atau bulan Muharram itu dengan pekerjaan yang disuruh oleh agama kita. Puasa bagus, ya kan? Puasa bagus. Apa lagi? Bersedekah bagus. Makanya kemarin MDN ya, kebetulan saya tidak ikut MDN hari minggu kemarin. Saya ada pertemuan kawan-kawan di Sungai Penuh kemarin, di Gedung Nasional Sungai Penuh. Karena saya tidak bisa ikut. Bagus. Apa lagi? Mengusap kepala anak yatim. Bagus. Tapi jangan sekedar usap saja. Iya, usap dengan tangan kiri, kasih duit ke kantongnya. Atau di sebelah kanan kantong tu amplop ngisi kantongnya, sebelah kiri bawa bubur. Iya, bubur Asyura ya. Ya silakan. Supaya dia kenyang. Iya kan? Nah, boleh. Tangan kanan ngusap kepalanya, tangan kiri nyerahkan apanya. Itu jangan sekedar usap begitu. Walaupun ngusap itu saja pun itu bagus. Itu kan menunjukkan kasih sayang kita kepada mereka. Boleh. Ini enggak. Ada minuman-minuman yang bertaburan di tempat merayakan tuh. Ini kan, kalaupun kita ini mengatakan budaya silakan berbudaya, tidak ada melarang. Tapi jangan campur adukan hak dengan batil. Itu saja. Ya, kita kan tidak bisa mungkin melarang orang semua jangan meminum yang memabukkan. Ya silakanlah dia di tempat dia lah. Tapi jangan sampai-sampai tempat itu yang katanya menyambut memuliakan tahun Islam tapi justru menghina Islam itu sendiri. Ini Bapak sekalian yang dapat saya sampaikan. Yang jelas pengajian kita malam ini bahwa rumah Allah di muka bumi ini adalah masjid. Kemudian yang mengunjungi masjid berarti menziarahi Allah dalam bahasa kita ya, dalam bahasa kita menziarahi Allah. Fatuba, maka beruntunglah hamba yang menziarahi rumah Allah. Kalau kita sudah memuliakan Allah, fahaqqu 'alal mazuri ayyukrima zairahu, maka sudah merupakan hak bagi orang yang mengunjunginya untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah. Kenapa? Kita mengunjungi Allah, maka sudah hak kita dimuliakan oleh Allah. Artinya siapa yang ingin dimuliakan Allah, kunjungilah rumah Allah. Itulah intinya. Demikian saja pengajian kita pada malam ini. Atas kekurangan saya atau tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada maksud saya mendiskreditkan sesuatu atau siapapun, tapi semuanya itu adalah tujuan untuk bagaimana kita bisa memperbaiki diri kita ke depan, termasuk masyarakat kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Tidak mungkin orang dari luar negeri datang ke sini memperbaiki negeri kita ini. Tidak mungkin. Kitalah yang memperbaikinya. Kitalah yang membangunnya. Membuat maju atau tidaknya negeri kita ini, membuat baik atau tidaknya negeri ini, kitalah. Tidak mungkin orang dari luar negeri datang ke sini. Kalau orang luar negeri datang ke sini, coba ngabisi tambang kita aja itu, ngabisi penghasilan kita aja itu kan. Tidak ada niat membangun kita itu. Ya, ngabisi baik. Walaupun bentuknya katanya seperti apa ya, pada intinya ngabisi penghasilan kita saja itu. Ya,
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufiknya bagi kita semua, dan mudah-mudahan Allah meluaskan rezeki kita, dan mudah-mudahan dengan berkat pengajian hidup kita dilindungi serta keluarga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fathun qarib, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi